warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang retribusi dan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat dan diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. Yang keempat, pajak dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada si subjek pajaknya. 3.2 Jenis dan tarif pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang termasuk ke dalam pajak provinsi, yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak ini merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pajak ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau lain sebagainya. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pajak ini didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Yang kelima, pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen. Kemudian yang termasuk ke dalam pajak kabupaten atau kota, yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10%. Yang kedua, pajak restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10%. Yang ketiga, pajak hiburan. Objek dari pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Subjeknya adalah yang menikmati hiburan tersebut. Tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0-35% tergantung jenis hiburan yang dinikmati. Keempat, pajak reklame. Pajak ini adalah pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Yang keenam, pajak mineral, bukan logam dan bukan batuan. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, granit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Yang kedelapan yaitu ada pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah untuk tujuan komersil. Yang kesembilan yaitu ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Yang ke-10 yaitu ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Dan yang terakhir yaitu ada pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu 3.3 tentang mekanisme pungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, retribusi daerah, dan Keputusan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lainnya. Mekanisme pungutan pajak daerah di Kota Cimahi menganut dua sistem, yaitu Self Assessment dan Official Assessment. Self Assessment yaitu sistem pungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Dan yang kedua yaitu Official Assessment. Official Assessment yaitu sistem pungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang dituju dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Contohnya karcis dan nota pesanan atau bil. Dalam pelaksanaannya, pungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh kegiatan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pungutan pajak daerah. Cara perhitungan pajak daerah. Menurut Erliswandi, cara menghitung pajak daerah menggunakan rumus pajak daerah sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak daerah. Misalnya, Tuan A memiliki sebuah restoran yang melayani makan di tempat dan juga makanan bisa dibawa pulang. Dalam laporan keuangannya, selama 1 bulan, Tuan A memperoleh 64 juta untuk yang makan di tempat dan 15 juta untuk yang makan dibawa pulang. Jadi berapakah besarnya pajak daerah atau pajak restoran yang Tuan A harus bayar? Penyelesaiannya, menurut rumusnya yaitu pajak daerah sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak daerah. Maka, dasar pengenaan pajaknya kita menggunakan omset, yaitu 64 juta ditambah 15 juta sama dengan 79 juta. Dan juga sesuai yang sudah ditetapkan, tarif pajak restoran itu sebesar 10%. Jadi, 79 juta dikali 10% sama dengan 7.900.000. Jadi, Tuan A harus membayar pajak restoran tersebut sebesar 7.900.000. Jenis retribusi. Nah, di jenis retribusi ini ada 3. Yang pertama, retribusi jasa. Retribusi jasa merupakan retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atas layanan umum atau fasilitas yang ada di daerahnya. Contohnya, pelayanan kesehatan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan sebagainya. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atas usaha-usaha yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah tersebut. Contohnya, memakai kekayaan daerah. Nah, yang dimaksud dengan memakai kekayaan daerah adalah segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Itu contohnya seperti laut, gunung, sungai, dan sebagainya. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Nah, retribusi perizinan ini merupakan pemberian izin terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Contohnya, izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pengertian retribusi adalah suatu pembayaran yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pemberian suatu izin kepada seseorang atau kelompok yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran yang diberatkan atau ditanggung oleh seseorang atau kelompok atas jasa dan pemberian suatu izin yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar kas pemerintah menjadi besar dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunannya. Sekian presentasi dari kami mengenai retribusi dan pajak daerah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.